Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali datang di gereja, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita untuk semuanya tertuju hanya kepada Tuhan, kepada setiap puji-pujian, penyembahan kita, doa kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah, mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kehidupanku tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Fokuskan hati kita, pikiran kita, penyembahan kita. Mari kita sekali pujikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, begitu besar setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di sepanjang hidupku, amin. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian kita, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tinggi, kami meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenar. Ku tinggikan, kita meninggikan Tuhan, melebihi dari segalanya dalam hidup kita, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
tinggikan, mari kita naikkan setiap syukur kita pada Tuhan. Begitu ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Syukur-syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau layak Tuhan. Segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku menyembah, haleluya, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Kami diurapi Roh Kudus untuk dapat berbuat bakti dan menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni dosa salah kami, layakkan kami. Layakkan kami untuk berbakti kepada Tuhan. Mempersembahkan korban rohani kami kepada Tuhan. Bapa Muda, habiskan kebaktian pagi hari ini. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat datang, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara senang pagi ini? Senang besar? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita terus dan kembali memuji Tuhan dengan penuh girang hati, dengan penuh senang hati, dengan penuh sukacita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin, Tuhan baik. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nikmati pujian ini, kita kencap dan melihat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Amin, Tuhan baik bagi setiap kita. Itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, mengasihiku. Katakan Allah, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan bagi kita. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan.
Tetap semangat, tetap semangat, tetap kuat berdiri. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita bersorak-sorak bagi Tuhan ya. Lewat pujian ini selanjutnya kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang sujud menyembah di hadapan-Nya. Amin. Kita berkatakan bahwa Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Seluruh bumi akan menyembah dan bertekuk lutut kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kita semua percaya kita adalah umat-umat pilihan Allah. Namanya ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, hanya Tuhan yang layak memerintah. Terima segala pujian bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah. Katakan surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, ada sukacita? Amin. Boleh dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, yang kita tidak tahu, di sosial media yang sudah kita lihat berbagai macam-macam hal yang di luar pikiran manusia, tapi satu, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita katakan setiap lirik ini dengan iman kita. Dan keselamatanku hanya padamu,
Hanya pada Tuhan hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bagi jemaat yang masih kuat berdiri, boleh silakan berdiri, menggerakkan setiap tubuh kita, hati kita dalam setiap pujian kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan hatiku percaya. Katakan, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Untuk setiap puji-pujian yang boleh kita naikkan, yang boleh semakin menguatkan dan terus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Atas setiap firman-firman juga yang sudah kita baca, kita dengar. Kita setia melakukannya, dimampukan, meminta Allah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan. Dan setia sampai pada akhirnya. Haleluya Yesus, terima kasih Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah oleh setiap kami Tuhan. Engkau layak dipuji dan disembah oleh setiap makhluk hidup ciptaan-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Engkau satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah setiap mata boleh melihat Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, yang layak untuk kami percaya dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
dengan Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah dalam pujian ini hanya kita dan Tuhan saja yang berbicara. Tuhan, Kau sempurna. Tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal bagi kita. Rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi, biarlah hidup kita menggenapi setiap firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupmu, mas, setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupku menggenapi ini kami Tuhan datang di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inikah setiap kami Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami memuji, kami membesarkan nama Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau ajaib di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mengimani Tuhan. Ada saja mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan melihat setiap isi hati kami, ucapan syukur kami Tuhan.
Lewat kata-kata saja itu tidak cukup Tuhan. Tapi biarlah Tuhan boleh menilai hati setiap kami Tuhan. Siapalah kami tanpa Engkau Tuhan. Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Engkau benteng di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Allah Roh Kudus. Hati kami, pikiran kami Tuhan, setiap hari, setiap saat. Biarlah senantiasa kudus dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sejenak kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sejenak saja kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu ajaib bagi setiap kami Tuhan. Berkat-berkat yang tidak bisa kami pikirkan Kau sediakan bagi kami. Tepat pada waktu-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Tuhan bersama kita. Aku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan beserta kita. Samaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Tuhan. Jadi bukti kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendiri di dalam hidup kami Tuhan. Meski mungkin secara manusia kami sendiri. Tapi Engkau melihat kami Tuhan. Engkau memandang kami setiap waktu Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Kami memiliki Engkau. Engkau yang Allah yang setia, Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sesaat ini Tuhan kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh termeterai, tertanam dalam hati pikiran kami. Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk melakukan itu setiap hari. Kami juga berjuang untuk setia kepada Engkau Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati hati, pikiran, bibir, mulutnya Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan itu sungguh-sungguh berasal dari hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini syukur kami, ini puji-pujian kami Tuhan. Biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, tiba saatnya kita buka hati untuk firman Allah. Kembali pada acara ibadah kita. Ada kesempatan untuk kita dengar firman Tuhan. Saya percaya walaupun kita sudah banyak dengar firman Allah, tapi setiap pemberitaan firman Allah ada sesuatu tambahan nilai keimanan kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam satu bahagian firman Allah yang saya beri judul bekerja. Tugas anak Tuhan, saudara dan saya itu bekerja. Yang setuju bilang amin. Ya, saudara yang di rumah setuju enggak? Tugas anak Tuhan itu bekerja. Setuju? Saudara yang onsite setuju? Haleluya. Saya percaya semua setuju bahwa tugas kita sebagai anak Tuhan adalah bekerja. Walaupun itu kita sudah lakukan, tapi mari kita akan melihat melalui kebenaran firman Allah bahwa tugas kita adalah bekerja. Ya, puji Tuhan. Saya undang kita ambil sama-sama firman Tuhan, aplikasi Alkitab kita, dan kita buka dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak ada di sini tapi mendengar online service ini, monggo ambil Alkitab saudara, sama-sama kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya percaya semua punya aplikasi Alkitab dalam handphone saudara. Dan kita baca sama-sama supaya kita lebih menyimak, lebih memahami rangkaian ayat-ayat ini. Kita baca pada hitungan yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kami senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, dan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya, silakan saudara duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, rangkaian ayat-ayat ini adalah tentang bekerja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita sudah ada di sana. Di dalam firman yang sudah kita baca, saudara dan saya ada di situ. Tapi tidak mengapa, pagi yang indah di hari Minggu ini kita kembali belajar tentang tugas kita yang harus kita lakukan terus. Bukan satu kurun waktu tertentu,
tapi sampai kita masuk gereja yang sempurna, atau kalau Tuhan panggil kita pulang sampai kita tutup mata. Bekerja. Semua berkata bekerja. Semua di mana saudara mendengar online service berkata bekerja. Saudara yang kekasih, ini pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Ada bahagian ayat lain juga berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang ini. Ada bagian ayat lain berkata, aku naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, firman Allah berkata Yesus dipermuliakan duduk di sebelah kanan Bapa dan dia sedang berdoa. Berdoa itu to pray. Artinya dia bekerja, bekerjanya apa? Berdoa. Berdoa untuk siapa? Firman Allah katakan bukan semua orang aku berdoa, tapi bagi mereka yang sudah datang kepadaku. Sudah datang kepada Bapa melalui aku. Bagi kita jemaat Kristus, Yesus berdoa bagi kita. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus bekerja juga menolong saudara dan saya. Allah kita bekerja sampai saat ini dan kita pun jemaat Tuhan harus tetap bekerja. Haleluya. Yang setuju bilang amin. Amin. Dan saya percaya semua yang ada di sini, ada di tempat di mana saudara berada melalui on service ini rajin bekerja. Bekerja, coba bahagian berikut kita melihat ada dua bahagian. Bekerja ada dua bahagian. Bekerja untuk kehidupan rohani. Kalau saudara setuju bilang amin. Saudara dan saya bekerja untuk kehidupan rohani. Tadi kita sudah baca. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu bekerja untuk kehidupan rohani. Taat. Semua bilang taat. Taat kepada apa? Kepada Tuhan. Lewat taat kepada perintah Tuhan. Atau firman Allah. Semua setuju? Dan ini bekerja. Mentaati itu bekerja melakukan firman Tuhan. Ya, firman Allah katakan saudara-saudaraku, Paulus bilang, saudara yang kekasih, kamu itu senantiasa taat. Luar biasa. Jemaat di Filipi dinilai Paulus senantiasa. Senantiasa adalah terus menerus. Tidak berhenti. Senantiasa adalah bertekun sampai masuk gereja sempurna. Oke, saudara. Jadi saudara dan saya sedang bekerja untuk kehidupan rohani, yaitu mentaati firman Tuhan. Amin ya, sedikit. Bekerja untuk kehidupan rohani, saudara harus mentaati ini loh, pedoman yang namanya Alkitab. Firman Tuhan. Di sini ada berkat, di sini ada perintah. Perintah yang akan membuat kita menjadi sempurna. Firman Allah katakan, ya kuduskanlah kami di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dan saya kalau lakukan dengan taat firman Allah, kita menjadi jemaat yang kudus. Benar, suci. Di bawah tadi kita sudah baca, bangsa yang tidak beraib, tidak bercelah, tidak bernoda. Di tengah-tengah bangsa yang bernoda, bengkok, sesat. Oke, saudara, yakin kita semua berada di tengah-tengah jemaat, warga manusia yang banyak yang masih bengkok, tapi kita tidak bengkok. Yang setuju bilang amin dong. Kita enggak bengkok, saudara. Kita lurus. Kita enggak salah. Kita benar. Saudara bisa aminkan, saudara ada pada posisi kita benar, tidak bengkok. Kita tidak bercacat, kita tidak beraib, kita tidak bercela. Satu waktu saya pakai baju putih. Minggu lalu mungkin di kebaktian wanita. Seorang ibu lebih tua dari saya. Ada di sini beliau. Pegang baju saya di sini. Maksudnya ada noda di atas sini.
Oh iya ya, saya nggak perhatikan. Ini memang baju saya pernah pakai beberapa waktu yang lalu. Tak pakai lagi, sekalian nyuci. Ya, kita aja kalau melihat ada noda di pakaian nggak suka. Oke, yang setuju bilang amin dong. Siapa suka pakai pakaian kotor dan bernoda? Katakanlah kotor di kerah, kita nggak suka pakai karena walaupun orang nggak lihat, tapi badan kita nggak nyaman kan. Kalau kemeja atau blus yang pakai kerah kita pakai 3 kali, kalau 2 kali it's okay lah. Tapi kalau 3, 4 kali, udah baunya nggak sedap. Lalu belakang leher kita itu gerah, nggak enak, gatal. Itu nggak terlihat nodanya, tapi nggak enak di badan. Apalagi noda-noda yang terlihat. Saudara, hiduplah sebagai jemaat Kristus yang taat, tidak bernoda. Noda jasmania yang kena di pakaian karena kecap, kayak sambal, kayak kari, kayak atau kena manggis, itu kita nggak suka. Noda yang tidak terlihat juga menggerakkan kita. Seperti saya bilang, baju yang kotor. Ya, apalagi noda kehidupan rohani. Itulah sebabnya Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan cuma satu kurun waktu di tahun 2024, tapi terus selagi Tuhan masih beri kehidupan, terus mengerjakan kehidupan kita, kehidupan rohani, mentaati firman Allah terus, tidak bosan-bosannya, tidak terbatas waktunya, sampai saudara dan saya masuk kepada kesempurnaan gereja Tuhan, sama seperti Yesus. Itu harus ada usaha, nggak jadi instan. Baju kita yang kotor harus diusaha, dicuci supaya bersih. Firman Allah katakan, Yohanes pasal 15 ayat 3, ya, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi kalau lakukan firman Allah, firman itu seperti air deterjen yang merendam pakaian, yang membasuh otomatis. Walaupun kita nggak kucek, kalau kita rendam di air deterjen, bersih baju kita. Dia bisa copot sendiri. Firman Allah seperti air deterjen. Kita rendam hidup kita. Ambil waktu, renungkan hidup saya dan saudara. Ya, apa yang masih salah, Tuhan bersihkan dengan firman. Bersihkan dengan firman. Bersihkan dengan firman. Haleluya. Amin saudara. Bekerja untuk kehidupan rohani itu menjadi satu keharusan. Tidak boleh tidak. Mari kita akan melihat terus. Kita baca tadi bahwa kita mentaati dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Terus kita baca terus pada ayat yang selanjutnya berkata begini. Bukan saja waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Mentaati firman Allah, tetap mengupayakan iman kita bertambah lewat mendengar firman Allah. Sebab firman Tuhan berkata, dari mana datang iman? Dari pendengaran akan firman Kristus, bukan? Jadi rajin-rajin dengan firman Tuhan, iman bertambah. Kasih kita bertambah karena kita kemas. Kasih itu harus bertambah-tambah. Jadi iman jadi besar, kasih jadi banyak. Kemas. Ya, kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi pelatihan. Supaya kita bisa bertambah hari, bertambah kasih kepada Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan dan kepada sesama keluarga dan sesama manusia. Kalau kita nggak berupaya hanya sekedar perasaan, kasih nggak akan jadi besar. Rasul Yohanes berkata, hendaklah anak-anakku kamu mengasihi bukan hanya dengan perkataan dan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Jadi kalau kita mengasihi disertai perbuatan terus kita lakukan, akan bertambah kasih itu. Ya, coba kita lihat ayat itu. Kita buka dalam bukan Injil tapi surat Yohanes. Bagian belakang itu. Ya, sudah dekat Wahyu ada surat Yohanes. Ya, coba kita melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18.
Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kehidupan rohani itu yang kita harus bangun. Iman harus kita bangun tambah hari kayak orang membangun rumah. Jadi iman bertambah kalau tambah baca firman Allah, tambah dengar firman Tuhan, tambah iman. Semua setuju? Semua setuju iman mau bertambah? Iman saudara-saudara mau menjadikan iman itu besar? Seperti kita dengar firman Allah pada minggu yang lalu bahwa ya, perwira dari Kapernaum, hambanya sakit, dia suruh tua-tuanya, pegawai yang senior panggil Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus belum datang. Dia suruh sahabat-sahabatnya bilang gak usah datang, katakanlah sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Itu iman, dan Tuhan bilang iman seperti ini tidak kudapati di orang Israel. Saudara, iman saudara Tuhan harus puji. Coba saudara cek sedikit nih iman kita ini. Coba masing-masing cek sedikit. Apakah iman yang ada di hati, di pikiran saudara ini bersehubungan ya. Hati, pikiran ya. Apakah iman yang ada pada saudara, Tuhan Yesus sudah bisa puji enggak? Tuhan Yesus sudah bisa puji enggak iman yang ada saudara? Jadi saudara yang kekasih ya, saudara yang kekasih, biarlah anak-anakku kamu mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yang saya saksikan tadi itu perbuatan saudara. Perbuatan kasih. Jadi kasih di hati dan pikiran dinyatakan dengan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang setuju bilang amin. Kalau saudara lakukan itu, kasih saudara bertambah. Jadi iman harus bertambah dengan mendengar, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Kasih akan bertambah dengan melakukan perbuatan kasih. Amin. Pengharapan saudara akan Yesus harus bertambah. Artinya setiap jemaat Kristus tidak akan menjadi jemaat yang putus asa, putus harap, kecewa. Setuju bilang amin. Jadi bekerja untuk kehidupan rohani, membangun iman, membangun kasih dan pelayanan kita, membangun harap kita kepada Tuhan. Kita jadi orang Kristen yang bersemangat. Keadaan bisa berubah, senang menjadi susah, sehat menjadi sakit. Tapi semangat bertambah-tambah. Ya, dalam hidup saudara, saya juga. Haleluya. Bahagian kedua dari bekerja, itu untuk kehidupan rohani kan. Iman kan rohani. Ya, kasih rohani semua. Ya, ada upah yang Tuhan akan hitung dengan tepat. Tuhan akan balas perbuatan baik kita, upah kita dengan tepat. Ya, iman, harap, kasih, ya bertambah. Sekarang bekerja untuk kehidupan jasmani, ya adalah suatu kehidupan yang kita hidupi, nggak tahu sampai umur berapa, 60, 70, 80 atau 90. Yang ibu muda yang anaknya sakit itu, bukan mertua. Jadi apa? Kakek mertua. Jadi suaminya punya kakek perempuan usia 110 tahun. Dan dia bilang, nenek buyut itu sudah bungkul sekali. Dan dia yang mandiin, kasih makan, dan dia kakek buyut itu, nenek buyut itu tidak bisa tidur lagi di ranjang karena sudah bungkuk. Jadi dia tidurnya terus di kursi, meninggal 110 tahun, aku yang rawat bu, belakangnya sudah bolong. Ya, jadi anak-anak nenek itu tidak mau urus neneknya. Yang urus ini cucu mantu. Ya, jadi inilah kehidupan saudara. Jadi rupanya Tuhan izinkan saya naik bus, saya tambah mengerti inilah kehidupan realita yang ada. Kalau kumpulan kita aman-aman saja, di luar kita banyak yang gak aman saudara. Jadi hal-hal yang saya katakan tadi, mari
kita tingkatkan dalam hidup kita. Sekarang kita mau lihat bekerja untuk kehidupan jasmania. Semua ini harus bekerja, tapi ada orang yang tidak mau bekerja. Ada dalam keluarga kami satu orang gak mau bekerja. Dari muda bekerja sedikit, berhenti, bekerja lagi, sukses lagi, hilang sukses, berhenti, dan ini dia sudah memasuki usia tua, tapi masih lebih muda 10 tahun dari saya, dia tidak bekerja. Ya. Saudara yang kekasih, ya, ada juga kawan yang gak bekerja. Ada orang yang gak mau bekerja. Ini teman punya anak masih muda. Tamat SMA sudah agak lama, tahun 2019. Jadi kalau sampai sekarang 5 tahun. Ganteng, gagah, ya, kuat, masih muda, tidak mau bekerja. Ya, nolong ibunya aja gak mau. Maunya apa? Makan tidur, main game. Saudara yang kekasih, ini salah. Kita harus bekerja untuk kehidupan jasmani. Di Alkitab ada. Coba kita lihat tadi yang ayat-ayat kita baca tadi. Sebab dengan bekerja itu salah satu juga bagian membuat kita hidup tidak beraib, tidak bercacat, tidak bercela. Kita buka kembali dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi tadi. Filipi pasal 2 tadi ya. Kita baca ayat 11 dulu. Filipi 2, ayat 13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Nah, karena Allah lah, ayo baca sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun apa? Yang jelas pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang memberi kemauan, dorongan di hati kita, jiwa kita, dan Tuhan yang memberikan, mengerjakan dorongan dan pekerjaan pada kita menurut kerelaannya. Jadi Tuhan mau semua itu punya apa? Semangat untuk bekerja. Tidak ada konsep tidak bekerja. Jadi pekerjaan untuk jasmani itu juga harus kita perhatikan. Yang saya tahu ada yang gak mau kerja. Ada yang gak mau kerja. Baik yang sudah tua, baik yang masih muda. Itu yang saya cerita, masih muda saudara. Kuat kalau bilang masih muda sakit, misalnya kayak ada kemarin itu, kesian ya. Udah kurus sekali. Karena gak mau makan, sakit. Kalau seperti itu gak kerja sih masih bisa diterima. Tapi kalau masih sehat, segar bugar lalu gak mau bekerja, susah untuk diterima. Iya toh saudara, semua punya konsep ingin bekerja dengan rajin. Tetap bekerja dengan rajin. Haleluya. Saudara yang kekasih, perhatikan kita juga harus bekerja untuk kehidupan jasmani dengan cara pekerjaan di kantor, pekerjaan di perusahaan, pekerjaan di pabrik, pekerjaan online, harus bekerja. Berbisnis, ya, mengajar, menjadi pegawai negeri, menjadi tentara, pekerjaan di dunia. Itu harus. Jadi jangan kita bilang saya bekerja untuk pekerjaan rohani saja. Itu kan jasmania. Ada seorang yang saya diceritakan oleh saudaranya. Ini bapak ini dia bilang gimana ya? Ya. Ini masih kena kakak koko dia. Ya, enggak tahu koko kandung atau koko sepupu. Beliau ini buka toko, dia cerita. Kami dulu suka beli di situ. Ya, di Pasar Genteng. Ini tuan toko ini yang encak punya toko, dia bilang, itu koko saya habis sekolah Alkitab, dia tidak mau kerja, dia bilang saya mau melayani Tuhan. Lalu saya mau gereja yang besar seperti gereja waktu itu Pak Alex masih pegang Betani, gerejanya Pak Alex. Lalu ini koko yang punya toko bilang, saya tiap bulan kirim beras, habis istri anak mau makan apa? Saya kasih uang untuk belanja. Karena dia tidak mau bekerja untuk Tuhan saja. Pincang saudara. Lama-lama stres. Ya,
Lama-lama stres, mau kerja buat Tuhan gak mau kerja, lama-lama stres saudara, gak punya makan, gak punya minuman, gak punya uang untuk kehidupan. Saudara yang kekasih, Tuhan mengerjakan dalam kita keinginan dan menaruh dalam kita kesempatan-kesempatan untuk bekerja. Tepuk tangan untuk saudara yang rajin kerja, haleluya. Yang taruh kemauan kerja adalah Tuhan. Yang beri saudara pekerjaan adalah Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang, dari yang muda sampai yang lanjut usia yang masih bekerja, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan yang taruh di hati kemauan dan pekerjaan untuk kita lakukan. Haleluya. Jadi kita harus bekerja untuk kehidupan diri kita sendiri, atau kalau sudah berkeluarga, untuk kehidupan keluarga harus punya tanggung jawab. Saudara yang bekerja, jangan sampai berhenti bekerja selagi masih kuat sehat. Amin. Oke. Jadi kita lihat kedua, sekarang pekerjaan jasmani itu bukan hanya pekerjaan sekuler, tapi juga pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini pekerjaan jasmani kita lakukan dengan jasmani kita, bukan? Saudara main musik, saudara menyanyi, WL singers, bunda berkhotbah. Ini pekerjaan yang dilakukan dengan jasmani kita, tapi ini dalam arti pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan jasmani juga ada bahagian pekerjaan Tuhan di situ, bukan pekerjaan saja di dunia ini, di kantor, di tempat-tempat saudara bekerja, bukan. Jadi saudara akan melihat di sini bahwa tempat bekerja, ada tempat bekerja pekerjaan sekuler, tapi ada tempat bekerja pelayanan, pekerjaan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jadi saudara yang ada dalam pekerjaan Tuhan ini sedang bekerja pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang ya, pelayan-pelayan wadah ya, itu bekerja pekerjaan Tuhan ya. Nah, sekarang kita melihat. Coba teruskan. Nah, pekerjaan Tuhan itu kita membuka dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, pekerjaan Tuhan ini Roma 12 ayat 6 sampai 8. Oke, sudah dapat? Kita baca sama-sama. Suara yang nyaring. Roma 12 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Terus, jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Baik, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terus, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Terus, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Terus, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Terus, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, pekerjaan Tuhan itu banyak. Membagi-bagikan sesuatu, ya, itu pekerjaan Tuhan. Saya itu tergerak sekali, nama ibu itu akhirnya saya tahu. Saya tanya namanya, saya minta nomor teleponnya. Saya bilang ini satu lembar yang cukup besar yang ada di dompet saya, tak kasih untuk dia. Saya bilang kamu kasih nomor rekening, saya enggak punya nomor rekening. Suamimu, kita enggak punya rekening Bu. Lah kalau saya ada berkat lebih saya mau kirim, pakai apa dia bilang? Bris. Bagaimana itu? Ada Cialing, Brisli, pakai Brisli di toko katanya. Oh, pakai briling di toko tapi kasih tahu saya ambil. Saudara yang kekasih, itu membagikan sesuatu, itu pekerjaan Tuhan, saudara. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, firman Allah katakan apa? Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas.
Banyak pekerjaan Tuhan. Kalau nggak ada sesuatu yang dibagikan, ini ada mulut, ada iman, ada pengetahuan tentang mujizat-mujizat Tuhan. Mulut ini bisa menasihati, itu pekerjaan Tuhan. Memberi nasihat, firman Allah katakan jika karunia untuk menasehati, biarlah ia menasehati. Ya, ya siapa yang bisa menasehati, kasih nasihat. Yang bisa mimpin, mimpin. Yang bisa mengajar, mengajarlah. Bernubuat jangan tunggu suara Tuhan. Ini loh kitab nubuat firman Allah. Ini loh. Ini kitab nubuat firman Allah katakan ini kitab nubuat tidak ditulis oleh pikiran manusia tapi orang-orang oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi tidak usah tunggu dari Tuhan dan saudara bicara. Ini loh bicara firman Allah kitab nubuat ini. Amin saudara. Banyak pekerjaan Tuhan mau melayani seperti saudara yang ada di altar sini. Layanilah, itu pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Semangatnya sedikit kurang. Amin saudara. Semangat gitu loh. Semangat loh. Apalagi yang lebih muda dari bunda. Masa kurang semangat dari bunda. Ya. Saudara mau melayani? Itu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau maju terus. Sekarang bagaimana cara kita mau melakukan semua? Dari pekerjaan untuk rohani, membangun iman, kasih pengharapan. Ya. Bagaimana cara kita melakukan pekerjaan rohani? Bagaimana cara kita melakukan pekerjaan jasmania? Yang pekerjaan jasmania itu terbagi juga dua. Pekerjaan dunia sekuler dan pekerjaan rohani, pekerjaan Tuhan. Oke. Caranya sudah kita baca tadi. Kita kembali dalam surat Filipi pasal 2. Mari kita lihat di situ. Apa yang sudah ditulis di Filipi pasal 2 tadi? Oke. Kita lihat ayat yang ke-14. Oke, baca sama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-14. Oke. Coba Filipi 2 ayat 14. 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, sampai situ dulu. Jadi melakukan pekerjaan rohani dan pekerjaan jasmania harus rela. Kalau saudara bekerja jangan ngomel terus. Capek aku kerja. Kamu kok gak kerja? Mama kok gak kerja? Papa aja yang kerja. Harus rela. Jangan dengan bersungut-sungut. Saudara mau melakukan pekerjaan. Ya. Dikatakan tadi, saya katakan tadi kan, ada pekerjaan rohani, bangun iman, jangan bersungut-sungut untuk datang kebaktian, untuk dengar firman Tuhan, jangan bersungut-sungut, harus rela. Saudara mau memberi, mengasihi dengan perbuatan, jangan bersungut-sungut, harus rela. Jangan kita memberi lalu kita bilang, wah enak ya aku habis duitnya kayak kamu. Jangan. Nah, jangan dengan bersungut-sungut, artinya rela. Kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mau main musik, mau menyanyi, mau media, mau doa, ya, mau kebaktian. Jangan dengan bersungut-sungut, ya, tapi dengan rela. Setuju? Setuju? Ya, lalu kita lihat situ jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Artinya berbantah-bantah itu saling berbantah-bantah itu dengan orang lain kan, kalau bersungut-sungut dan diri sendiri ya. Kalau berbantah-bantah satu mau A, satu mau B. Aku enggak mau bikin kalau A, aku mau B. Nah, itu berbantah-bantah. Enggak mau ikut kehendak orang lain, maunya sendiri yang dituruti. Berbantah-bantah enggak boleh. Jadi harus seia sekata. Sehati sepikir. Jadi caranya rela dan juga sehati sepikir. Semua setuju? Saudara mau mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak alone, tidak sendiri, tapi bersama-sama satu tim. Jangan berbantah-bantah. Jadi harus sehati sepikir. Yang setuju bilang amin. Ya terus. Jadi rela, sehati, sepikir, atau ya sekata sama. Ya.
Lalu caranya yang berikutnya ada, sudah tertera di situ. Kita buat semua pekerjaan kita, baik pekerjaan untuk membangun iman kita, pekerjaan rohani maupun pekerjaan jasmani, sama seperti kita buat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setuju? Saudara mau melayani. Pelayanan saudara kepada Tuhan bukan kepada manusia, bukan untuk menyenangkan pimpinan saudara, gembala saudara, bukan. Itu saudara buat kepada Tuhan. Saudara beri persembahan, itu saudara beri kepada Tuhan. Ya, bukan kepada manusia. Cuma manusia itu gembala yang mengelola, tim pelayanan yang mengelola. Ya, tapi hati kita beri ini untuk Tuhan. Supaya kita nggak ungkit lagi. Loh aku sudah beri banyak loh. Loh aku kok cuma dapat sedikit. Ada ungkapan di dunia, jangan tanya apa yang negara beri untuk warga, tapi apa yang warga beri untuk negara. Iya toh? Itu aja dunia bilang begitu. Ya. Saudara, kalau kita buat sesuatu, jangan kita ungkit. Tuhan aku sudah bikin banyak, kenapa aku sakit? Tuhan aku beri banyak, kenapa aku celaka? Tuhan aku sudah beli ini, ya. Kenapa aku tidak dapat banyak dari Tuhan? Jangan. Kalau kita buat untuk Tuhan, Tuhan aku sudah beri hidupku untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa gembala enggak perhatikan aku? Nanti Tuhan yang balas. Mungkin saudara, ya saudara beri untuk bunda, bukan bunda balas. Tapi ada orang lain Tuhan atur untuk balas saudara. Percaya tidak? Percaya? Bukan orang yang saudara beri yang balas saudara, tapi Tuhan bisa kirim burung-burung gagak yang saudara tidak tahu dari mana untuk berkati saudara. Dan itu kami alami. Saudara, tahun 2022 itu saya pergi Amerika, cuma 2 orang saya kenal. Anaknya pendeta senior saya, pendeta Hendrik Runtukau, yang jadi gembala, ibu gembala di sana. Suaminya, papanya saya kenal, tapi anaknya ini enggak kenal saya. Yang gembala. Kenalnya di sana. Dan satu sepupu saya. Tapi Tuhan kirim banyak orang-orang jemaat Tuhan, teman-teman baru di sana. Menolong saya dan menolong Esther waktu operasi. Itu burung gagak saudara. Yang saya tidak tahu dari mana. Tadinya enggak tahu. Belas kabur, buta. Enggak tahu. Tapi pada waktu kami perlu, datang orang menolong. Itu burung gagak. Jadi kalau saudara memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, jangan tunggu-tunggu kapan gembala balas untuk saya. Kok aku sudah bikin begini, kok gak diperhatikan sama bunda, gak diperhatikan Cik Evelyn, gak diperhatikan kok Andrew. Jangan. Nanti Tuhan yang atur siapa yang balas untuk saudara. Setuju? Setuju bilang amin dong. Saudara percaya ada banyak burung gagak Tuhan bisa utus untuk saudara? Atau saudara cuma tahu itu untuk Elia? Tidak, itu untuk kita saudara. Ya, keadaan yang tidak mungkin. Impossible lah burung gagak kok bawa daging dan roti. Dan saya rasa daging udah matang lagi. Masa Elia makan daging mentah? Bisa bawa roti, gagak itu mau itu. Daging itu burung gagak mau. Tapi dia gak makan. Dibawa ke Elia. Dan bukan cuma satu burung gagak. Burung-burung gagak. Banyak orang akan datang menolong saudara. Asal apa yang kita buat, buat untuk Tuhan. Amin. Bukan buat untuk sesama. Saudara layani sesama, itu sama dengan saudara layani Tuhan. Terus, semua yang kita buat dalam nama, oh itu mau baca ayatnya, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23 dulu. Oke, sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua setuju bilang amin dong. Apa yang Anda beri, berilah dengan segenap hatimu, ya. Berilah dengan sukacita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, satu lagi. Kolose pasal 3 ayat 17. Semua yang kita perbuat
harus berbuat dalam nama Tuhan Yesus. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apa saja yang kamu buat harus dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita buat A, B, C, D, E, F, G, H dalam nama Tuhan Yesus, itu A, B, C, D sampai E, F, G, H itu gak akan salah. Perbuatan kita gak akan salah. Masa kalau bikin salah dalam nama Tuhan Yesus, itu kan gak mungkin. Jadi kalau kita harus berbuat semua dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, pasti perbuatan-perbuatan kita baik dan benar. Amin. Pastilah. Gak mungkin orang nyuri dalam nama Tuhan Yesus aku nyuri. Masa kantongku banyak. Gak mungkin kan? Kalau kita marah atau kita tonjok orang dalam nama Tuhan Yesus, terima kamu. Gak mungkin. Ya toh. Jadi kalau semua tahu perbuatan perkataan saudara harus dalam nama Tuhan Yesus, saudara gak akan ngerasani, gak akan mengata-ngatai, gak akan gombal-gombal, gak akan membuka mulut terhadap langit dan membual di bumi. Enggak. Masa kita membual dalam nama Tuhan Yesus, aku bual-bual ini. Membesarkan kehidupan sendiri atau mengatakan Tuhan. Enggak mungkin kan? Oke, apa lagi situ? Berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah ini tadi saya sudah singgung pada awal, taat. Tapi kita baca. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-16 A saja. Filipi 2 ayat 16 bagian A saja. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Begitu, sampai situ saja. Saudara dalam menjalankan pekerjaan saudara, pekerjaan membangun iman, kasih dan pengharapan, pekerjaan membangun kehidupan yang makmur dalam rumah tangga saudara, kesejahteraan yang baik untuk keluarga saudara, pekerjaan melayani pekerjaan Tuhan yang saya sudah jabarkan tadi, ada 7 karunia pelayanan roh. Itu saudara sambil jalankan itu semua sambil berpegang teguh pada firman kehidupan. Amin. Ya. Nah, saudara kita melihat, kita akan mengakhiri, lalu kita melihat ya. Ternyata pekerjaan itu menjadikan kita di dalam firman Allah, Filipi 2 ayat 15. Coba tampilkan. Ya, Filipi 2 ayat 15. Coba saudara baca. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini hasil akhir saudara. Ternyata dalam pekerjaan yang kita lakukan, baik pekerjaan rohani dan pekerjaan jasmania, akan membuat hidup kita bersih, tidak beraib, tidak bercacat celah, ya, tidak ya bernoda. Lalu kita akan jadi sama seperti Yesus. Tapi sebelum kita masuk kepada pernikahan anak domba Allah, kita menjadi bintang-bintang di dunia. Orang kejar bintang di pundak saudara. Kejar yang bisa bintang 1 brigjen. Ya. Habis brigjen apa? Majen. Baru legend, majen. Baru jenderal. Baru ada jenderal kehormatan. Ya, seperti Bapak Prabowo baru terima. Jadi itu dikejar. Siapa yang gak mau bintang? Oh, kejar bintang. Lewat prestasi, lewat sekolah, kejar. Ya. Orang kejar bintang. Tapi sebenarnya saudara dan saya ini bintang-bintang Kristus di dunia. Saudara bintang Kristus, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Di tengah-tengah angkatan dunia yang bengkok sesat. Kata terjemahan lama bilang terbalik. Dunia ini terbalik. Ya, salah dibilang betul, betul dibilang salah. Ini dunia, saudara, enggak usah heran. Tapi kita bukan dari dunia. Kita sudah dari Kristus Yesus.
Kita sudah anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia sebagai bintang-bintang Kristus. Amin. Ini hasil akhir, saudara. Ya, hasil akhir kita sama seperti Yesus. Ternyata pekerjaan juga harus baik dan benar supaya bisa membawa, menuntun kita kepada satu keadaan ini. Hidup kita tidak bernoda. Bilang amin dulu dong. Hidup kita tidak beraib. Ya, kalau saya bilang noda, contohnya, kok enggak bagus lah hidupnya. Bernoda. Kalau beraib itu hidup dengan aib ya. Duh, orang itu kok enggak bagus ya hidupnya. Ya, kemarin nyuri motor. Orang itu enggak bagus loh. Punya banyak pil dan wil. Aib itu. Ya. Ternyata dunia itu banyak begitu, saudara. Ternyata dunia banyak begitu. Seorang bercerita kepada saya. Anak muda waktu itu. Sekarang dia sudah punya anak 3. Dulu dia anggota dugem begitu ya. Ya. Dunia gemerlapan. Dia bilang, Tante tahu. Ya. Itu yang pergi situ yang bos-bos besar loh Tante. Yang hari Minggu ke gereja. Pakaian rapi, bawa istri, bawa anak 3. Tapi langganan dugem. Ya. Tapi aku gak mau sebut satu sebab aku ada di situ, aku tahu. Saudara yang kekasih, itu aib. Tidak bercela. Ya. Jadi jangan ada aib dalam diri kita. Supaya kita gak bercela. Ya, supaya kita bersih semua, sempurna sama seperti Yesus dan bisa jadi bintang di dunia. Haleluya. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Ya, haleluya. Inilah saya bisa bagi firman Allah tentang bekerja. Ya, yang sangat penting kita perhatikan dan lakukan dalam kita hidup kita sehari-hari. Mari kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar. Saya minta nanti doa untuk firman Allah ini akan dibawakan oleh Ibu Narmi sambil kita menyanyi satu pujian. Ku mau sepertimu Yesus, ya, bagaikan bejana siap dibentuk supaya kita semua seperti Yesus. Jadi bintang di dunia. Mari Ibu Narmi akan tampil ke depan dan doakan firman Allah yang sudah kita dengar bersama. Oh, firman-Mu yang begitu indah yang boleh menegur, menasehati, mengingatkan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami perbuat, kami lakukan semata-mata hanya untuk Engkau Tuhan. Supaya kami boleh hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, dengan sukarela. Tidak berbantah-bantah, tidak berbangkit-bangkit. Sehingga kami boleh Tuhan, oh Tuhan Yesus menjadi, oh haleluya, memancarkan sinar kemuliaan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyadari kami melemah, banyak kekurangan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami untuk selalu berbuat baik lewat kebenaran firman yang setiap kali kami dengar. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi firman-Mu itu benar-benar menjadikan rema dalam kehidupan kami dan kami boleh lakukan sehingga hidup kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Hidup kami boleh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala dosa, salah dan kekurangan kami. Sempurnakanlah ibadah kami pada pagi siang hari ini agar ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya kalau Tuhan disenangkan dengan ibadah kami, maka berkat Allah, mujizat Allah pasti terjadi bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dimanapun hamba-Mu berada, hamba-Mu boleh menjadi penyambung lidah Tuhan. Melalui hamba-Mu banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan dimenangkan untuk kerajaan sorga. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Engkau pakai lebih hari lebih luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sedia kami akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami untuk apa yang Tuhan berkati kami. Biar kami boleh kembalikan untuk
kebesaran dan kemuliaan nama-Mu untuk pekerjaan di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, sucikan, kuduskan kami agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara. Sekarang kekasih-kekasihku, terima setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi penolong setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita katakan setiap lirik ini dengan iman kita. Dan keselamatanku hanya padamu, hanya pada Tuhan hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bagi jemaat yang masih kuat berdiri, boleh silakan berdiri, menggerakkan setiap tubuh kita, hati kita dalam setiap pujian kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya pada Tuhan hatiku percaya. Katakan, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap puji-pujian kami. Haleluya.